Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Bunga Ayu Lestari dari kelas 11 FE2. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan contoh-contoh soal mengenai materi terkait peluang, permutasi, dan kombinasi. Simak penjelasannya. Nomor 1. Huma mempunyai kolam ikan berisikan 8 ekor ikan gurame, 2 ekor ikan mas, 1 ekor ikan gabus, dan 4 ekor ikan mujair. Jika Huma mengambil 4 ekor ikan sekaligus secara acak dengan menggunakan jala kecil berjaring, maka... Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang A. Berapa banyak kemungkinan terambil keempatnya ikan gurame? Kita menggunakan rumus kombinasi di mana jumlah ikan gurame di kolam terdapat 8 ekor, kombinasi dan yang ingin diambil adalah 4. Maka kita hitung menggunakan rumus kombinasi, yaitu 8 faktorial per 4 faktorial 4 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial 4 dikali 3 dikali 2 faktorial sama dengan, ini kita coret 140 per 2 sama dengan 70. Jadi kemungkinan terambil keempatnya ikan gurame adalah 70 kemungkinan. Selanjutnya yang B, berapa banyak kemungkinan terambil keempatnya berbeda jenis? Jadi maksudnya dari keempat ini berapa kemungkinannya? Kita dapat tuliskan 8C1 dikali 8C1 karena ada ikan gurame kemungkinan terambilnya 1. Terus ikan mas itu 2C1 dikali ikan gabus 1C1 dikali ikan mujair 4C1 sama dengan 8 kali 2 dikali 1 dikali 4 dan hasilnya 64. Untuk soal yang B, kemungkinan terambil keempat berbeda jenis adalah 36 kemungkinan. Selanjutnya kita bahas ke soal berikutnya. Soal C, berapa banyak kemungkinan terambil 2 ekor ikan mas dan 2 ekor ikan mujair? Masih menggunakan rumus kombinasi, kita lihat kita ingin mengambil 2 ekor ikan mas dari total 2 ekor ikan mas di kolam. Jadi kita tulisnya 2C2 dikalikan dengan kita ingin mengambil 2 ekor ikan mujair dari total jumlahnya 4. Jadi kita dapat menuliskan 4C2. Kita hitung 2C2 itu hasilnya 1. Kita kalikan, mari kita mencari 4C2, yaitu 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. Kita coret jadi 2 dan hasilnya adalah 6. 1 dikalikan dengan 6 sama dengan 6. Jadi untuk jawaban C, kemungkinan terambil 2 ekor ikan mas dan 2 ekor mujair adalah 6 kemungkinan. Soal yang berikutnya yang D, berapa banyak kemungkinan terambil tepat 2 ekor ikan mujair? Jadi kita ingin mengambil 2 ekor ikan mujair. Artinya 2 dari jumlah ikan mujair ada 4. Maaf, maksudnya 4. Selanjutnya ke soal yang D. Berapa banyak kemungkinan terambil tepat 2 ekor ikan mujair? Kita
cari, kita ini mengambil 2 ekor ikan mujair dari total jumlahnya 4. Jadi kita tulis 4C2 dikalikan dengan, kita ini mengambil 2 jenis ikan dari keseluruhan ikan yang ada di kolam kecuali ikan mujair, yaitu ikan gurame, ikan mas, dan ikan gabus. Jadi kita jumlahkan 8, 2 sama 1 itu menjadi 11, dan kita ini mengambilnya 2 saja. Jadi 11C2 sama dengan, kita sudah mencari 4C2 yaitu 6, kita langsung tulis saja, dan kita mencari 11C2 ini, dimana 11 faktorial per 11 dikurang 2, 9 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 11, 10, 9 faktorial per 9 faktorial kali 2 faktorial. Kita coret, ini 5, dan hasilnya adalah 55. Jadi kita kalikan saja, yaitu 6 hasil dari 4C2 dikalikan dengan 11C2 yaitu 55. Hasilnya adalah 330. Jadi untuk yang D, kemungkinan terambil tepat 2 ekor ikan mujair adalah 330. Selanjutnya, mari kita kerjakan nomor 1E. Berapa peluang terambil keempatnya ikan gurame? Jika ditanya peluang, maka rumusnya NA per NS, yang dimana NA-nya kita sudah hitung atau kita sudah cari, yaitu 8C4 sama dengan 70, dan kita tinggal mencari NS-nya atau semestanya, yaitu 15 keseluruhan total dari seluruh ikan yang ada di kolam C4 sama dengan 15 faktorial per 11 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial sama dengan 15, 14, 13, 12, 11 faktorial per 11 faktorial 4 kali 3 dikali 2 faktorial sama dengan, nah kita coret. Hasilnya adalah 1365. Jadi NA-nya pada soal yang E itu 70 dan NS-nya itu 1365. Maka kita hitung peluangnya sama dengan 70 per 1365. Ini dapat kita sederhanakan, sama-sama dibagi 35, itu hasilnya 2 per 39. Jadi peluang dari terambil keempat ikan gurame adalah 2 per 39. Selanjutnya, soal yang F, berapa peluang terambil keempatnya berbeda jenis? Ini kita langsung saja. Peluang NA-nya kita sudah hitung sebelumnya, yaitu 64 per, dan NS-nya sudah kita hitung juga sama, yaitu 1365. Dan ini tidak bisa disederhanakan lagi, sehingga peluang terambil keempatnya berbeda jenis ikan yaitu 64 per 1365. Mari beralih ke soal berikutnya, yaitu 1G. Berapa peluang terambil 2 ekor ikan mas dan 2 ekor mujair dengan menggunakan rumus peluang, yaitu NA per NS, di mana NA-nya kita sudah tahu atau kita sudah hitung sebelumnya, yaitu 2C 2 kali dengan 4C2. Hasilnya adalah 6. Dan NS-nya kita juga sudah menghitungnya, yaitu 15C4. Hasilnya 1365. Jika kita cari peluangnya, maka peluang sama dengan 6 NA-nya dan NS-nya 1365. Ini kita dapat sederhanakan menjadi 2 per 445.
Jadi peluang dari terambilnya 2 ekor ikan mas dan 2 ekor mujair adalah 2/445. Selanjutnya soal 1H. Berapa peluang terambil tepat 2 ekor ikan mujair? NA-nya juga kita sudah mengetahui, yaitu 4C2 kalikan dengan 11C2, yaitu hasilnya 330, dan NS-nya atau semestanya itu sama saja, yaitu 15C4, yaitu 1365. Maka peluangnya adalah peluang sama dengan 330 per 1365. Ini kita dapat sederhanakan menjadi 22/91. Jadi peluang dari terambilnya tepat 2 ekor ikan mujair adalah 22/91. Nomor 2. Sebanyak 15 orang dalam sebuah circle mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Semanpik atau HASEK. Tetapi tidak keduanya. 6 orang dari mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Semanpik dan sisanya mengikuti HASEK. Jika 4 orang dipilih secara acak, maka mari kita beralih ke soal yang nomor 2. Langsung saja. 2A. Berapa kemungkinan terpilih keempatnya mengikuti kegiatan HASEK? Langsung saja, 9 orang mengikuti HASEK, akan dipilih 4 orang, jadi 9C4, yaitu 9 faktorial per 5 faktorial 4 faktorial, sama dengan 9, 8, 7, 6, 5 faktorial per 5 faktorial kan dengan 4, 3 kali 2 faktorial sama dengan ini coret, dan ini kita coret 2, 1, 2, 9 dikali 7, 63 dikali 2, yaitu 126. Jadi kemungkinan terpilih keempatnya mengikuti kegiatan HASEK adalah 126 kemungkinan. Next, yang 2B, yaitu berapa kemungkinan terpilih 2 orang mengikuti HASEK dan 2 orang mengikuti Semanpik. Langsung saja, yang mengikuti HASEK itu ada 9 orang, jadi 9 dan yang dipilih jadi 2, yaitu 9C2 dikalikan dengan Semanpik, itu ada 6 orang, 6C, dan 2 orang akan dipilih jadi 6C2. Teman-teman, ini langsung saja kita tulis seperti ini, 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial kali 2 faktorial dikali dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, dengan kita coret-coret menggali 4, 36 kali 3 dikali 5 itu 15, 36 dikali 15 hasilnya 540. Jadi kemungkinan terpilih 2 orang mengikuti kegiatan HASEK dan 2 orang mengikuti kegiatan Semanpik adalah 540 kemungkinan. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang 2C. Berapa banyak kemungkinan terpilih keempatnya mengikuti kegiatan yang sama? Jadi pada soal yang C ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama itu keempatnya mengikuti HASEK atau 9C4. Dan kita tambahkan dengan kemungkinan yang kedua, yaitu 4 orang mengikuti kegiatan Semanpik, yaitu 6C4. Ini kita sudah menghitungnya sebelumnya, yaitu 126 ditambah dan 6C4 juga kita sudah menghitungnya, yaitu 15. Jadi kita jumlahkan menjadi 141. Jadi kemungkinan terpilih keempatnya mengikuti kegiatan yang sama adalah 141 kemungkinan. Next,
Selanjutnya kita hitung soal 2D. Berapa banyak kemungkinan terpilih maksimal 3 orang yang mengikuti semantik? Nah, pada soal yang D ini ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah keempatnya mengikuti HASEK. Jadi kita dapat tuliskan 9C4. Kita tambahkan dengan kemungkinan yang kedua, yaitu 1 orang mengikuti semantik dan 3 orang mengikuti HASEK, yaitu 6C1 dikali 9C3. Jumlahkan dengan kemungkinan selanjutnya, yaitu 2 orang mengikuti semantik dan 2 orang mengikuti HASEK. 6C2 dikali 9C2. Jumlahkan dengan kemungkinan selanjutnya, yaitu 3 orang mengikuti semantik dan 1 orang mengikuti HASEK, yaitu 6C3 dikalikan dengan 9C1. Apakah boleh 3 orang mengikuti semantik? Tidak, itu tidak boleh karena di soal terpilih maksimal 3 orang yang mengikuti semantik. Oke, kita langsung saja. 9C4 kita sudah mencarinya, itu 126, ditambahkan 6C1 dikali 9C3 itu 504, tambahkan dengan 6C2 dikali 9C2 ya itu 540. Kita jumlahkan dengan 6C3 dikali 9C1 yaitu 180. Kita jumlahkan hasilnya itu menjadi 1350. Jadi, berapa banyak kemungkinan terpilih maksimal 3 orang yang mengikuti semantik? Itu adalah 1350 kemungkinan. Selanjutnya, mari kita kerjakan nomor 2E. Berapa peluang terpilih keempatnya mengikuti HASEK? Peluang lagi nih, rumusnya NA per NS, yang dimana NA-nya sudah kita ketahui, yaitu 9C4. Yaitu 126 dan NS-nya itu 9 ditambah 6 itu ada 15 orang. Jadi 15C4 diambil 4 orang, itu sama saja seperti soal yang nomor 1 semestanya itu 1365. Maka kita cari peluangnya sama dengan 126 per 1365. Ini kita dapat sederhanakan menjadi 6 per 65. Jadi peluang terpilih keempat yang mengikuti HASEK adalah 6 per 65. Selanjutnya 2F. Berapa peluang terpilih 2 orang mengikuti HASEK dan 2 orang mengikuti semantik? Yang kita tahu, NA-nya kita sudah menghitung, yaitu 9C2 dikali 6C2 sama dengan 540. Dan NS-nya yaitu 15C4, itu 1365. Mari kita cari peluangnya, yaitu P sama dengan 540 per 1365. Ini dapat kita sederhanakan menjadi 36 per 91. Jadi peluang terpilih 2 orang mengikuti HASEK dan 2 orang mengikuti semantik adalah 36 per 91. Berikutnya soal nomor 2G. Berapa peluang terpilih keempatnya mengikuti kegiatan yang sama? Langsung saja, NA-nya kita sudah mengetahui, yaitu ada 2 kemungkinan, yaitu 9C4 ditambah 6C4 sama dengan 141, dan NS-nya itu 15C4 yaitu 1365. Jika kita cari peluangnya, maka P sama dengan 141 per 1365 dapat kita sederhanakan menjadi 47.455. Jadi peluang terpilih keempat yang mengikuti kegiatan yang sama yaitu 47 per 445. Selanjutnya
Yang nomor 2H, berapa peluang terpilih maksimal 3 orang mengikuti kegiatan Smart Peak? Dimana MA-nya juga kita sudah mengetahui, yaitu langsung saja saya tuliskan 1350 dan NS-nya yaitu 1365. Maka peluangnya adalah per 1365. Ini bisa disederhanakan menjadi 90/91. Jadi peluang terpilih maksimal 3 orang mengikuti Smart Peak yaitu 90/91. Nomor 3. Dari digit-digit angka 1, 2, 4, 5, 7, 8, dan 9 akan dibentuk bilangan 5 digit dan 6 digit. Dari bilangan-bilangan tersebut akan dipilih satu bilangan secara acak. Maka, mari kita kerjakan soal nomor 3 bagian A. Berapa banyak kemungkinan terpilihnya bilangan lebih dari 30.000? Nah, dari digit ini kita akan membentuk bilangan 5 digit dan 6 digit. Yaitu yang 5 digit, kemungkinan terpilihnya lebih dari 30.000 adalah, nah untuk lebih dari 30.000 maka itu digit pertamanya itu ada 5 angka, yaitu 4, 5, 7, 8, dan 9. Maka kita tuliskan 5 di sini. Dan untuk digit yang keduanya itu boleh semuanya kita masukkan alias 7 angka. Begitupun selanjutnya hingga digit yang kelima. Nah, untuk digit yang 6 digit itu boleh semuanya dimasukkan. Maupun digit pertamanya itu dari 1 atau 2, itu maka hasilnya akan lebih dari 30.000. Maka dapat kita tuliskan di sini 7 hingga digit yang 2, 3, 4, 5 yang ke-6. Nah, jika kita jumlahkan, kita kalikan dan kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 129.654. Jadi kemungkinan terpilihnya bilangan lebih dari 30.000 adalah 129.654. Soal selanjutnya yaitu 3A. Berapa peluang terpilihnya bilangan lebih dari 30.000? Ini sama saja kita tulis 7. Nah, untuk semestanya itu semuanya boleh dimasukkan ya. Nah, jadi peluangnya itu sama dengan ini, kalau kita kalikan dan kita jumlahkan hasilnya 129.654 per 134.456. Dan ini bisa kita sederhanakan menjadi 27/28. Nah, jadi peluang terpilihnya bilangan lebih dari 30.000 adalah 27/28. Nomor 4. Huruf-huruf pada kata Mississippi disusun secara acak untuk membentuk suatu rangkaian huruf. Maka, mari kita menghitung soal yang keempat, bagian A. Berapa kemungkinan terbentuknya rangkaian huruf yang dimulai dengan 4 huruf yang sama dari kata Mississippi? Jadi pada soal yang A ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu adalah
Yang kedua yaitu M I P P. Nah, ini kita bisa menghitung menggunakan rumus permutasi unsur yang sama. Yang ini berarti 7 faktorial per 4 faktorial 2 faktorial ditambah dengan 7 faktorial per 4 faktorial 2 faktorial. Ini hasilnya sama dengan 105 ditambah 105 sama dengan 210. Jadi, kemungkinan terbentuknya rangkaian huruf yang dimulai dengan 4 huruf yang sama adalah 210 kemungkinan. Mari selanjutnya kita cari yang nomor 4B, yaitu yang ditanya adalah peluang terbentuknya rangkaian huruf yang dimulai dengan 4 huruf yang sama. Nah, NA-nya kan kita sudah mengetahui kan, 210 itu 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial 2 faktorial ditambah kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial 2 faktorial. Nah, kita di sini mencari semestanya atau NS-nya, yang dimana Mississippi terdiri dari 7 huruf atau 7 unsur. Maaf, kita langsung saja. Itu 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 faktorial per, nah, unsur yang sama itu ada 4S dan 4I serta 2P. Maka 4 faktorial 4 kali 3 dikali 2 faktorial dan 2 faktorial. Kita coret ini dengan 2, ini dengan 2 dia habis, 3 dengan ini hasilnya 2 dengan 1. Nah, ini sama dengan NA-nya kita sudah mengetahui itu 210 dan NS-nya yaitu 34.650. Dan jika kita sederhanakan, kita bisa membaginya dengan 210, ini menjadi 1 dan ini menjadi 165. Jadi peluang terbentuknya rangkaian huruf yang dimulai dengan 4 huruf yang sama adalah 1/165. Nomor 5. 12 anak terdiri dari 5 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Mereka duduk di 12 kursi kosong berjejer. Mari kita mengerjakan soal yang kelima, bagian A. Berapa banyak susunan yang mungkin jika tidak ada 2 anak laki-laki yang duduk bersebelahan? Nah, pada soal yang A ini kita diminta untuk menentukan dengan notasi faktorialnya atau menjawabnya dengan cukup sebatas notasi faktorialnya. Nah, diketahui terdapat 12 bangku yang dimana terdiri dari 7 anak perempuan dan 6 anak laki-laki. Nah, jadi karena yang diminta atau syaratnya itu anak laki-laki tidak ada 2 yang bersebelahan, maka kita atur dulu posisi duduk anak perempuan. Itu misalkan kita tulis P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anak perempuan. Dan mari kita mengatur posisi duduk anak laki-laki. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
posisi duduk seperti ini, sudah tidak ada dua anak laki-laki yang duduk bersebelahan. Nah, maka kita dapat menuliskan notasi faktorialnya, yaitu 7 faktorial, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, permutasi 5. Selanjutnya soal yang ke-5B. Berapa peluang susunan duduk sehingga tidak ada dua anak laki-laki yang duduk bersebelahan? Kita diminta untuk mencari peluangnya. Peluang sama dengan NA-nya yaitu 7 faktorial 8P5 per semestanya itu 12 faktorial. Mengapa? Karena ada di soal tersedia 12 bangku yang akan diduduki oleh 7 anak perempuan dan 8 anak laki-laki. Mari kita hitung 7 faktorial 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 per 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial sama dengan ini. Kita coret dan mari kita coret-coret ini dengan ini habis 4 dengan maaf 5 sisa 1 5 sisa 2 6 sisa 1 12 sisa 2. Nah, 4 sisa 2 ini habis, 2 sisa ini habis. Maka yang tersisa itu 7 per 11 dikali 9 itu 99. Jadi peluang susunan duduk sehingga tidak ada dua anak laki-laki yang duduk bersebelahan adalah 7 per 99. Nomor 6. Sebuah dadu dilempar sebanyak 6 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu yang lebih dari atau sama dengan 5 dalam maksimal 2 kali pelemparan? Mari kita kerjakan soal yang kelima, yaitu berapa peluang munculnya mata dadu yang lebih dari atau sama dengan 5 dalam maksimal 2 kali pelemparan. Jadi pertama itu peluang awalnya yaitu 2 per 6 kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Lalu kita mencari Q atau kita menggunakan Q-nya, yaitu dengan rumus 1 dikurang peluang, maka hasilnya 2 per 3. Nah, dari sini kita bisa menentukan 3 kemungkinan yang ada. Yang pertama, 0 kali pelemparan, itu rumusnya sama dengan 6 C0 dikali 1 per 3 pangkat 0 dikali 2 per 3 pangkat 6. Dan kemungkinan yang kedua yaitu 1 kali pelemparan sama dengan rumusnya 6C1 dikali 1 per 3 pangkat 1 dikali 2 per 3 dikali pangkat 5. Dan kemungkinan yang ketiga atau yang terakhir itu 2 kali pelemparan, yaitu 6C2 dikali 1 per 3 pangkat 2 dikali 2 per 3 pangkat 4. Nah, selanjutnya kita hitung total dari keseluruhan kemungkinan. Yaitu kemungkinan pertama yaitu 64 per 729 ditambahkan dengan kemungkinan yang kedua yaitu 6 dikali 1 per 3 dikali 32 per 243 ditambahkan dengan kemungkinan yang ketiga yaitu ini 15 dikali 1 per 9 dikali 16 per 81. Nah, jika sudah begini, kita coret saja. Maka ini 2, ini 3, ini 5. Selanjutnya, kita menggunakan
menggunakan penyebutnya 729 saja. Maka di sini tulis 64 ditambah 192 ditambah 240. Kita jumlahkan, maka hasilnya 496 per 729. Jadi peluangnya adalah 496 per 729. Nomor 7. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 akan disusun bilangan ribuan sehingga tidak ada angka yang muncul berulang. Maka selanjutnya kita mengerjakan soal yang ketujuh. Bagian A, berapa banyak bilangan terbentuk yang merupakan kelipatan 5? Nah, jadi ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu angka terakhirnya 0. Jadi kita tulis 1 di sini. Maka angka ribuannya itu 9 karena 0 nggak boleh. Nah, di sini 8 dan di sini 7. Maka ini hasilnya 504. Nah, kemungkinan yang kedua itu angka satuannya 5. Yang di sini 8 karena 0 sama 5 udah dipakai, maka 8. Di sini 8 dan 7. Ini hasilnya 448. Dan ini kita jumlahkan menjadi 952. Jadi banyaknya bilangan terbentuk yang merupakan kelipatan 5 adalah 952. Mari menghitung 7B, yaitu berapa peluang bilangan terbentuk yang merupakan kelipatan 5. Nah, kita sudah mengetahui MA-nya yaitu 952. Kita tinggal mencari MS-nya yaitu pengendangan. Yang di sini 0 nggak boleh diikut, ini juga. Jadi sini 8 sama 7. Nah, hasilnya 4.530. Maka peluangnya sama dengan 952 per 4.536. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 17 per 81. Jadi peluang bilangan terbentuk yang merupakan kelipatan 5 adalah 17 per 81. Oke, jadi itu dia penjelasan dari soal-soal materi terkait peluang, permutasi, dan kombinasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, dadah.